Selamat pagi anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Anak-anak ibu ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak ibu, hari ini kita belajar dari tema 9, yaitu Kayanya Negeriku. Subtema 3, Pelestarian Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami sumber energi alternatif dan pelestariannya. Yang kedua, memahami jenis-jenis sudut. Yang ketiga, memahami pengertian karangan. Jadi hari ini Ibu Guru akan menjelaskan 3 pembelajaran, yaitu pembelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan juga Matematika. Nah, pembelajaran yang pertama yaitu IPA. Nah, hari ini kita belajar tentang sumber energi alternatif dan pelestariannya. Nah, kebutuhan energi manusia hingga saat ini bersumber dari energi fosil, khususnya minyak bumi dan juga batu bara. Minyak bumi dapat diolah menjadi bensin, solar, bensol, dan minyak tanah. Nah, bahan bakar yang berasal dari sumber energi fosil ini biasanya kita sebut sebagai bahan bakar fosil. Nah, sumber energi fosil ini jika kita gunakan secara terus-menerus dapat habis. Oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan sumber energi fosil. Nah, jika hal ini terus berlanjut, maka sumber energi ini akan habis. Karena sumber energi ini termasuk sumber daya energi tak terbarukan. Jika kondisi tersebut tidak diantisipasi, suatu saat akan terjadi kekurangan energi atau yang biasa kita sebut sebagai krisis energi. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita dapat memanfaatkan potensi energi lain sebagai energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif ini berasal dari matahari, panas bumi, angin, air, gelombang air laut, dan juga energi biomasa. Nah, yang pertama yaitu adalah matahari. Nah, matahari ini memancarkan dua energi, yaitu energi panas dan juga energi cahaya. Nah, matahari ini sangat bermanfaat sekali bagi makhluk hidup. Nah, bagi manusia sendiri, manfaat dari matahari ini yaitu dapat mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan, kemudian juga mengeringkan hasil panen. Nah, untuk tumbuhan, matahari ini berfungsi sebagai membantu untuk memasak makanan di daun atau yang kita sebut sebagai fotosintesis. Nah, untuk hewan, energi matahari ini digunakan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Energi matahari juga dapat kita manfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan berupa panel surya. Jadi, energi listrik yang dihasilkan disimpan dalam baterai sebelum disalurkan dalam bentuk energi listrik. Yang kedua adalah panas bumi. Nah, panas bumi atau geotermal adalah energi panas dari dalam inti bumi. Energi bumi ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Caranya dengan mengalirkan panas bumi berupa uap air untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Nah, yang ketiga adalah angin. Nah, angin ini sangat bermanfaat bagi nelayan. Pada zaman dahulu, nelayan itu berlayar mengharapkan dari angin untuk menggerakkan perahu layar, ya. Jadi, seiring berkembangnya zaman, energi angin ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Energi gerak angin memutar kincir angin yang dihubungkan ke generator sehingga mampu membangkitkan listrik. Yang keempat yaitu air. Nah, air ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dan wisata. Misalnya seperti arung jeram,
Masyarakat di pedalaman memanfaatkan air untuk mengangkut hasil hutan seperti batang kayu. Nah, selain itu, air juga dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik atau yang kita sebut sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, pada skala besar, aliran sungai dapat ditampung di waduk dan disalurkan untuk menggerakkan turbin-turbin pembangkit listrik. Pada skala kecil, aliran air sungai digunakan untuk menggerakkan kincir air yang terhubung dengan generator. Pembangkit listrik mini ini disebut juga pembangkit listrik mikrohidro. Selanjutnya adalah gelombang air laut. Nah, gelombang air laut ini terbentuk oleh beberapa faktor seperti perbedaan tekanan, angin, dan juga efek perputaran bumi atau rotasi bumi. Gelombang air laut terjadi sepanjang waktu, tidak pernah berhenti, dan kita tidak pernah tahu kapan terjadi gelombang air laut. Nah, di dalam gelombang air laut ini tersimpan potensi energi yang besar. Energi gelombang air laut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, yang terakhir adalah energi biomasa. Nah, energi biomasa ini merupakan energi yang tersimpan di dalam bahan organik makhluk hidup, seperti tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, energi biomasa. Nah, energi biomasa merupakan energi yang tersimpan dari bahan organik makhluk hidup, seperti hewan dan juga tumbuhan. Nah, yang pertama yaitu adalah tanaman energi. Tanaman energi adalah tanaman yang berpotensi sebagai sumber energi. Nah, contohnya itu berupa jagung, singkong, rami, ini adalah rami, dan juga kedelai, yang kemudian dapat diolah menjadi biodiesel ya, biodiesel dan biotanol. Nah, biodiesel itu dapat menggantikan solar, sedangkan biotanol itu dapat menggantikan bensin. Selanjutnya adalah kayu. Kayu mengandung bahan organik yang dapat dibakar untuk menghasilkan energi. Nah, energi hasil pembakaran dapat digunakan untuk memasak ya. Dapat digunakan untuk memasak, menghasilkan energi panas atau api unggun atau juga perapian ya, dan menghasilkan energi gerak atau kereta api uap. Nah, ini adalah contoh gambar kereta api uap. Nah, dalam skala besar, energi panas ini dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Contohnya pada pembangkit listrik tenaga uap. Yang ketiga, limbah pertanian merupakan sisa dari produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, contohnya itu adalah berupa jerami, ini disebut sebagai jerami, ampas tebu, sekam padi, batok kelapa, dan kotoran hewan, biasanya kotoran sapi. Ya, limbah pertanian ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi panas dan listrik. Selanjutnya biogas. Nah, biogas merupakan energi gas yang diperoleh dari penguraian kotoran hewan. Nah, biasanya itu kotoran hewannya itu berasal dari sapi dan kerbau. Nah, untuk membuat biogas diperlukan kotoran hewan dalam jumlah yang besar, ya. Ini adalah kotoran sapi. Jadi, diperlukan dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian, kotoran hewan dimasukkan dalam lubang dan dibiarkan untuk proses penguraian. Jadi dimasukkan ke dalam lubang atau disebut dengan fermentasi secara alami. Dari proses penguraian tersebut dihasilkan gas metan yang dapat ditampung sebagai biogas. Nah, biogas ini dapat kita gunakan untuk memasak. Selain memasak, dapat kita gunakan juga sebagai pemanas maupun pembangkit listrik. Ya, selanjutnya Ibu lanjutkan pembelajaran yang kedua, yaitu bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan belajar tentang pengertian karangan. Nah, karangan adalah hasil mengarang atau hasil perwujudan gagasan seseorang dalam bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh pembaca. Jadi, dalam mengarang itu, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kenapa menggunakan bahasa yang baik dan benar? Supaya ketika orang yang membaca karangan kita itu dapat mengerti dan memahami isi dari karangan kita. Kemudian, mengarang itu adalah kegiatan yang bertahap atau berproses. Yang ketiga, mengarang berkenaan dengan kegiatan tulis-menulis, ya. Selanjutnya, nah, di sini Ibu akan mengajarkan matematika, yaitu tentang jenis-jenis sudut. Nah, sudut itu ada 4, yaitu
sudut siku-siku. Yang pertama adalah sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Seperti pada gambar ini. Ini adalah sudut AOB. Besarnya adalah 90 derajat. Jadi, sudut AOB merupakan sudut siku-siku. Jika kurang atau lebih dari 90 derajat, itu bukan termasuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku besar sudutnya hanya 90 derajat. Nah, jika 91 berarti tidak termasuk sudut siku-siku, atau 89 derajat. Nah, itu tidak termasuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku, sudutnya yang besarnya itu hanya 90 derajat. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Selanjutnya, sudut lancip. Nah, sudut lancip ini adalah sudutnya yang besarnya kurang dari 90 derajat. Ya, nah kurang dari 90 derajat. Jadi, besar sudutnya ini antara 0 derajat sampai 89 derajat. Itu berarti termasuk sudut lancip. Ya, jika besar sudutnya kurang dari 90 derajat, merupakan sudut lancip. Nah, perhatikan di sini. Di sini besar sudutnya adalah 22,5, ada 30 derajat, 45 derajat, dan juga 88 derajat. Masih kurang dari 90 derajat. Jika besar sudutnya kurang dari 90 derajat, maka sudut itu disebut sebagai sudut lancip. Yang ketiga, sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini adalah besarnya lebih dari 90 derajat, tetapi kurang dari 180 derajat. Artinya, sudut tumpul ini besar sudutnya yaitu antara 91 derajat sampai 179 derajat. Jika lebih dari 180 atau 180, maka sudut ini disebut bukan sudut tumpul. Sudut tumpul itu besar sudutnya yaitu antara 91 derajat sampai 179 derajat. Jadi misalnya besar sudutnya 130 derajat, maka itu termasuk sudut tumpul. Tetapi jika besar sudutnya 180 derajat, maka tidak termasuk sebagai sudut tumpul. Selanjutnya, sudut lurus. Nah, sudut lurus ini sudutnya sudut yang besarnya 180 derajat. Sama dengan seperti sudut siku-siku. Jika sudut siku besar sudutnya 90 derajat, maka sudut lurus besar sudutnya adalah 180 derajat. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari 180 derajat. Ya, jadi besar sudut ABC di sini adalah 180 derajat. Nah, di sini ada beberapa gambar, coba diperhatikan anak ibu ya. Nah, ini besar sudutnya sudut lancip. Sudut lancip itu besar sudutnya antara 0 derajat dan sampai dengan 90 derajat. Sudut siku-siku besar sudutnya tepat 90, artinya tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari 90. Kemudian sudut tumpul itu antara 91 dan sampai dengan 179 ya. Berarti lebih dari 90 dan kurang dari 180. Maka itu dikatakan sebagai sudut tumpul. Sedangkan sudut lurus tepatnya itu 180 derajat. Tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih. Nah, baiklah Ibu lanjut dengan contoh. Nah, di sini ada contoh yaitu tuliskanlah jenis sudut berikut berdasarkan besarnya. Nah, di sini dikatakan besar sudutnya adalah 90 derajat. Maka sudut ini disebut sebagai sudut siku-siku karena dia besar sudutnya tepat 90 derajat. Yang kedua, nah di sini besar sudutnya 50 derajat. Nah, 50 derajat ini kurang dari 90. Sudut apa yang besar sudutnya kurang dari 90? Yaitu sudut lancip karena dia kurang dari 90 derajat. Maka dikatakan sebagai sudut lancip. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Nah, di sini besar sudutnya adalah 110 derajat. Nah, sudut yang besarnya 110 derajat ini disebut sebagai sudut tumpul karena dia besarnya lebih dari 90.
Jika lebih dari 90 sampai 179, maka dikatakan sebagai sudut tumpul. Baiklah anak-anak Ibu, bagaimana penjelasan Ibu? Semoga kalian dapat memahami dan mengerti apa yang Ibu jelaskan. Ya, tetap semangat belajar dari rumah. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah